Ketika saudara dan saya percaya Yesus Kristus Tuhan, sudah ada Roh Kudus Tuhan beri di dalam dirimu. Karena tidak ada seorang pun bisa mengaku Yesus Tuhan kalau tidak ada Roh Kudus. Pada waktu saudara mengaku Yesus Tuhan, dibantu oleh Roh Kudus mengaku Yesus Tuhan, maka kemudian saudara menjadi ciptaan baru, saudara diselamatkan. Tetapi ketika saudara sudah diselamatkan menjadi warga surga, menjadi ciptaan baru, dan masih ada di bumi, saudara perlu peristiwa ini, yaitu dipenuhi dengan Roh Kudus. Tentang yang berguna untuk diri sendiri. Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, maka kemudian ada tanda, yaitu di Efesus pasal 5 ayat 18, janganlah kamu mabuk anggur karena hal itu akan membuatmu berperilaku tidak senonoh, sebaliknya hendaklah kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Apa sih tandanya orang dipenuhi Roh Kudus? Kalau saudara membaca ayat yang sulit, jawabannya biasanya ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya. Misalnya ini ayat 18 loh, jawabannya apa sih dipenuhi Roh Kudus itu? Tandanya apa? Jawabannya biasanya sebelumnya atau sesudahnya. Contoh ayat sulit ini, 1 Korintus 14 ayat 22, ada yang berkata begini, bahasa roh adalah tanda orang tidak beriman. Ini kan ayat sulit. Wah, kalau berbahasa roh berarti tidak beriman orang itu. Bukan begitu. Jawabannya ayat berikutnya. Ayat berikutnya berkata, jika semua orang berkumpul, lalu semua berbahasa roh, masuklah satu orang yang tidak beriman, lalu berkata, gila mereka. Ini tanda dia tidak beriman. Semua dosa diampuni. Ada satu dosa yang tidak diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus. Lalu semua orang kan bertanya tentu, apa jenis dosa apa menghujat Roh Kudus? Wah, orang pada menafsir dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini. Padahal jawabannya ayat berikutnya. Yesus mengatakan hal ini karena mereka menuduh Yesus memiliki roh najis. Jadi apa dosa menghujat Roh Kudus? Syarat untuk menghujat Roh Kudus adalah 1, Yesus ada di bumi. 2, mesti ngomong kepada Yesus. 3, dan menuduh Yesus punya roh setan. Apakah saudara bisa menghujat Roh Kudus? Saya beritakan dari mimbar ini. Saudara tidak punya kesempatan untuk menghujat Roh Kudus. Karena Yesus tidak ada di bumi, saudara tidak ngomong kepada Yesus, dan saudara tidak menuduh Yesus punya roh setan. Ini sudah berlalu dan akan terjadi lagi nanti pada kerajaan 1000 tahun damai. Ketika Yesus di bumi, orang bisa menghujat Roh Kudus. Tapi sekarang, pada zaman gereja, pada zaman anugerah, apapun yang kau lakukan, kesalahan apapun yang sudah terjadi, merah seperti kermisi, semua dosamu dihapus putih seperti salju. Yang bersuka cita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Katakan amin. Sekarang di Efesus pasal 5 ayat 18, dipenuhi dengan Roh Kudus. Apa sih orang yang dipenuhi Roh Kudus itu? Ciri-cirinya, tanda-tandanya. Baca ayat berikutnya. Berbicaralah kepada dirimu sendiri dalam Mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani, bernyanyilah, bermazmurlah dengan hatimu kepada Tuhan. Ternyata orang yang dipenuhi Roh Kudus itu, tandanya adalah suka memuji, full of praise. Kalau dia dipenuhi Roh Kudus, nggak mungkin sementara pujian dinaikkan, worship leader mengajak menyanyi, saudara diem saja, seperti nggak peduli gitu, nggak akan. Orang yang penuh Roh Kudus, dia akan memuji Tuhan, suka memuji. Saya melihat yang paling dekat yaitu Bu Hana. Dia itu hari-harinya itu memuji Tuhan. Di kamar itu tidak ada TV. Saya mau pasang TV nggak boleh. Cuma ada radio. Radio 24 jam bunyinya tentang lagu gereja. Siaran gereja. Lagu-lagu rohani. Kalau di pesawat, pakai earphone, dengar musik. Kadang ditaruh di telinga saya satu, di telinganya dia. Saya dengar apa sih yang mau
yang dia dengarkan? Pujian. Saudara, sekarang ini orang sudah sadar sehat, sehingga olahraga, minum vitamin. Saya beritahu kepada saudara, pujian itu adalah vitamin untuk jiwa saudara. Coba saudara putar lagu pujian di mobil saudara, di kantor, di rumah. Lain ceritanya, di kamar. Dan biarlah saudara dikuasai oleh Roh Kudus, saudara memuji. Dan gereja ini dikenal sebagai gereja yang pujian penyembahannya excellent. Gitu. Bersyukur. Yang berikutnya, yang dipenuhi Roh Kudus, ayat berikutnya dikatakan ayat 20, mengucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu kepada Elohim Bapa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi ayat 18 kan dipenuhi Roh Kudus. Lalu 19 memuji, 20 bersyukur. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu akan full of thanks, penuh syukur. Ada banyak alasan untuk orang mengeluh. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara, ketika engkau ingin mengeluh, saat engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau tidak berjalan ke sana, tetapi engkau bersyukur. Coba sih sekarang ikuti saya ya. Tarik nafas saudara dalam-dalam. Ayo hitung 1, 2, 3. Keluarkan pelan-pelan. Saudara bisa lakukan itu mesti bersyukur. Karena ribuan, bahkan jutaan orang gak bisa seperti itu. Mereka bernafas harus pakai oksigen. Ada banyak alasan untuk saudara bersyukur. Saudara bisa datang ke gereja dengan kaki yang lengkap, dengan pakaian yang baik. Itu bersyukur. Ada orang di rumah sakit dengan selang, dengan kabel di sepanjang sekujur tubuhnya. Bersyukur. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia bisa bersyukur. Ini cerita lama. Seorang hamba Tuhan yang bersaksi. Dia dirampok di jalanan toh. Dia dirampok di jalanan. Kemudian setelah kena rampok itu dia ketemu sama temannya. Ada teman-temannya, aku habis dirampok. Wah, bagaimana bisa? Tapi aku bersyukur. Aku bersyukur. Untung cuma uangku yang diambil, bukan nyawaku yang diambil. Masih bisa bersyukur. Lalu dia cerita kepada satunya lagi. Aku bersyukur. Untung aku gak bawa semua uangku. Cuma sebagian. Yang sebagian besar masih ada di rumah. Bersyukur gak habis. Cerita lagi kepada yang lainnya. Aku bersyukur. Untung aku dirampok. Bukan aku yang merampok. Lihat saudara-saudara. Orang yang dipenuhi Roh Kudus. Mereka ini punya cara. Digiring oleh Roh Kudus untuk bisa bersyukur. Mungkin saudara tidak ada kerjaan sekarang. Tetap harus bisa bersyukur. Mungkin saudara kurang uang, tetap harus bisa bersyukur. Masih ada banyak alasan untuk saudara bisa bersyukur. Kalau nggak ada kerjaan, nggak ada uang, plus sakit fatal. Aduh, saudara nggak ada kerjaan, nggak ada uang, masih sehat. Kan bisa bersyukur. Dan saya beritahu kepada saudara, syukur itu tanda orang yang beriman. Dan ketika engkau bersyukur, engkau tanda orang percaya, dan apa yang kau percayai akan menjadi kenyataan. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Katakan amin. Ayat berikutnya lagi. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, ayat 21. Hendaklah kamu saling merendahkan diri dengan rasa hormat akan Elohim. Bukan hanya full of praise, full of thanks, tetapi full of merendah, humbleness. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu enggak arogan. Karena dia sadar apa yang dia dapatkan itu karena Roh Tuhan, karena anugerah Tuhan. Dia sendiri enggak banyak modal, enggak banyak pengalaman, enggak banyak koneksi, enggak banyak kepandaian, tapi kok bisa mencapai seperti ini? Itu karena kemurahan Tuhan. Jadi dia akan merendah. Dan semakin engkau terus merendah, semakin engkau terus ditinggikan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, daging kepingin arogan, tapi karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya untuk arogan, dia dibawa kepada merendah oleh Roh. Menghargai orang lain. Dan yang menarik perhatian saya, di Efesus pasal 5 ayat 21, hendaklah kamu saling merendahkan diri dengan rasa hormat akan Elohim, saling merendahkan diri. Berarti kalau saling,
Itu kan antara siapa dengan siapa toh? Saling merendahkan diri. Orang yang dipenuhi Roh Kudus saling merendahkan diri siapa dengan siapa. Itu ayat 21. Ayat berikutnya ternyata bicara tentang suami istri. Para istri, tunduklah kepada suamimu, masing-masing seperti kepada Tuhan. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, istri yang dipenuhi Roh Kudus pasti tunduk kepada suaminya. Dia merendah, dia tunduk kepada suaminya. Ayat 25, suami yang dipenuhi Roh Kudus, dia pasti mengasihi istrinya. Waktu saya membaca ini, saudara, kayak terbuka begitu. Wow! Bermula dari Efesus 5 ayat 18 dipenuhi Roh Kudus, ternyata jurusannya kepada istri suami. Sebab itu siapapun saudara, biarlah berita tentang kepenuhan Roh Kudus itu ada atas saudara. Karena saudara punya rencana menurut daging, kau anggap jalannya lurus, ujungnya maut. Tetapi kalau engkau dikuasai oleh Roh Kudus, seperti rasanya jalannya sempit dan sukar, tetapi ujungnya adalah kelimpahan, kebahagiaan, dan kehidupan yang kekal. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Tuhan kita. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadi Siswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Kami menyembahmu Yesus. Engkaulah kekuatan dan perisai. Engkaulah Tuhan segalanya bagi kami. Kami menyembahmu Tuhan. Kami memuliakanmu Yesus. Haleluya, haleluya. Irala masyara namara. Irala masyara namara. Sembah kau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Orana masyikara laurana. Terima kasih, terima kasih. Haleluya.